kita lanjutkan pelajaran kita masih di seri menata tampilan page. Di video sebelumnya kita sudah melakukan penataan tampilan data dalam bentuk table. Ya. Nah, di video ini kita akan menata elemen input. Ya, elemen input yang kita gunakan contoh nanti adalah ketika diedit. Oke, di kondisi sekarang ini ketika diedit, ya, di klik edit ini akan diarahkan ke metode edit yang ada di controller barang. Kemudian metode edit tersebut menampilkan sebuah halaman. Nah, sekarang ketika saya coba ini, nah itu dia menampilkan, diarahkan ke metode edit, ya, kepunyaan metode barang, lalu menampilkan sebuah halaman dengan nama update barang. Nama file view-nya ini view update barang, ya. Kemudian ketika disimpan, kemarin kita desain akan diarahkan lagi ke proses update. Nah, sekarang halaman ini akan kita tata atau kita buat halaman yang baru agar halaman yang pernah kita buat sebelumnya ini kita tidak kotak-katik. Kemudian metode yang kita gunakan juga kita buat metode baru dengan nama edit baru. Kemudian ketika diklik simpan ini akan kita arahkan ke metode proses update baru. Nah, dari proses update baru lagi setelah selesai kembali ke halaman ini. Jadi kira-kira kurang lebih alurnya seperti ini. Ini daftar barang sampai menampilkan fee daftar barang baru yang tadi sudah selesai. Nah, di halaman ini ada sebuah link, yaitu link edit ini. Nah, itu akan kita arahkan ke metode edit baru. Metode edit baru kemudian menampilkan view dengan nama fee update barang baru. Jadi kalau di sebelumnya kita gunakan fee update barang. Dari sini diposting ke metode proses update baru. Nah, di sebelumnya yang kita miliki adalah proses update. Nah, ini kita buat versi barunya. Lalu dari sini setelah selesai melakukan proses update, diarahkan kembali lagi ke daftar baru, ya. Nah, jadi ini yang akan kita buat. Jadi sebentar, yang kita harus buat sebuah controller, sebuah metode, tetap kita gunakan controller barang, lalu sebuah file view, tetap kita simpan di folder F barang. Berikutnya kita buat lagi sebuah metode baru di controller barang dengan nama proses update baru. Nah, sebelum kita mendesain halaman ini, kita lihat terlebih dahulu layout tampilan input. Jadi yang pertama ada input yang modelnya seperti ini, layout input seperti ini. Tulisan labelnya ada di sini, lalu dibawa daripada label dibuat elemen inputnya. Nah, ini cara mendesainnya dibuat dua grup. Nah, jadi ini satu grup name dengan tempat inputnya, ini satu grup juga nama dengan tempat inputnya. Makanya ada dua div. Masih ingat div ya? Div itu adalah sekat atau pembagian area. Kelasnya adalah form group. Lalu di dalam satu grup ini, form group, terdapat dua elemen, yaitu labelnya, berikutnya elemen inputnya. Nah, demikian juga di grup yang kedua. Nah, ini model yang pertama. Model yang kedua hampir sama dengan ini, ya, labelnya tetap ada di atas, tetapi kita bisa mengubah ukuran elemen input. Nah, caranya di grup yang pertama ini yang akan dibuatkan pembungkus berupa sebuah baris. Jadi kita membuat baris, satu baris ini,
Lalu di dalam satu baris itu dibuat kolom yang lebarnya setengah ini. Ingat, lebar kolom maksimal itu 12. Ya, nah kita buat setengah berarti kita cuma butuh 6 karena setengah. Nah, di dalam kolom inilah dibuat grup sehingga hasilnya tampil seperti ini. Ya. Lalu di layout yang ketiga, labelnya dengan input dibuat berdampingan. Nah, kalau untuk yang ini, dua grup ini, ya, itu harus dibungkus oleh elemen yang memiliki kelas form horizontal. Elemen yang dimaksud bisa jadi form, bisa juga diganti dengan div. Jadi ini bisa diganti dengan div. Kalau div di sini berarti nutupnya juga pakai div. Nah, di dalam ini baru dibuat dua grup. Cuma tata cara pembuatan satu grupnya agak berbeda dengan yang tadi. Nah, di sini di grupnya disebutkan labelnya, lalu lebar daripada label, berapa lebarnya, makanya dibuat call SM2. Ingat, SM ini masih ingat kemarin ada beberapa pilihan ya. Jenis kolomnya ada LG, lalu MD, kemudian SM, dan XS. Ya, jadi Anda bisa memilih mau gunakan LG atau yang lain. Nah, kemudian setelah labelnya ini dibuat sebuah div lagi ini yang lebarnya 10. Berarti total ini nilainya 2, lalu ini 10, berarti total tetap 12. Nah, kemudian demikian juga di grup yang kedua. Jadi poin yang utama di sini yang jadi pembeda adalah semua grup ini harus dibungkus oleh elemen yang memiliki form horizontal agar bertampil horizontal seperti ini. Nah, kemudian yang keempat. Yang keempat hampir sama sebenarnya, harus dibungkus juga dengan elemen yang memiliki kelas horizontal. Namun coba kita buat dalam satu baris ini terdapat beberapa elemen. Nah, sebenarnya ini berada dalam satu grup. Ya, jadi ini ada dalam satu grup. Name, tempat input, lalu nama dan tempat inputnya ini adalah satu grup. Nah, ini grupnya yang ini. Di dalam grup ini dibuat label. Ini lebarnya 2. Lalu input yang ini dibuat cukup 4. Berarti totalnya ini 6. Ini juga kita buat 2. Kemudian ini 4. Berarti ini 6 juga. Nah, sehingga total secara keseluruhan satu baris ini, ya, satu grup ini tetap berada atau berjumlah 12. Nah, itu kira-kira dasarnya. Nah, sekarang kita balik ke tujuan kita. Ya, kita akan membuat sebuah metode dengan nama edit baru. Tetap kita gunakan controller barang. Lalu di sana akan ditampilkan sebuah file view dengan nama v-update barang baru. Ini kita simpan di folder barang. Nah, sekarang kita buat dulu metode ini. Kita buat metodenya. Controller barang. Nah, kita tambahkan satu metode dengan nama public function, lalu namanya edit baru. Ya. Nah, edit baru ini isinya kita ambil dari edit yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, ini. Ya, kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, karena di edit ini tetap membutuhkan data barang yang akan diedit. Kemudian membutuhkan juga kategori. Masih ingat ya? Ini ketika diedit kemarin kita butuh data barangnya, lalu kita butuh pilihan kategorinya. Makanya dibuat yang tadi kategori. Nah, tapi yang akan kita tampilkan di sini adalah v-update barang baru. Nah, sekarang kita buat yang ini.
update barang barunya kita buat terlebih dahulu. Nah, kita simpan di sini di folder F barang, dibuat sebuah file baru dengan nama v-update barang baru. Ini saya copy ya supaya tidak salah ketik untuk memastikan kesamaan. v-update barang baru.php. Nah, isinya ini kita ngambil dari halaman kosong yang pernah kita buat di video sebelumnya. Nah, ini kita copy keseluruhan tanpa kecuali, semua kita pilih, lalu kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, jadi v-update barang baru sudah siap untuk dimodifikasi. Yang ini kita tutup lagi ya, karena sudah tidak dibutuhkan. Sekarang coba kita save semua ya, pastikan tersave. Lalu kita masuk ke v-update, v-edit baru. Nah, ini sudah tampil ya, v-update baru, namun masih ada kesalahan ya. Tetapi sebelumnya ingat, di edit ini sepertinya membutuhkan argumen ya, yaitu barang yang akan edit. Coba kita lihat, ini edit. Oke, kita tetap ambil juga ini argumennya. Oke, karena nilai ID barang yang diedit ini dibutuhkan di sini ya, makanya tadi error ini di line 92. Berarti maksudnya ini karena ketika membutuhkan ID ternyata tidak disuplai sebelumnya. Sekarang kita save untuk memastikan apakah sudah berfungsi dengan baik. Misal yang akan diedit baris keempat, ID keempat. Nah, itu sudah aman. Nah, sekarang kita perbaiki dulu yang ini. Yang ini kita ganti judulnya update barang. Lalu ini coba kita hilangkan ya. Terus ini tulisannya agak kecil, tidak apa-apa, kita besar saja semua, satu jenis font. Kemudian ini juga titlenya dihilangkan ya. Kemudian footernya juga dihilangkan, berarti yang tersisa yang ini. Tapi kalau kalian ingin menggunakan title di sini boleh, silahkan bereksperimen. Demikian juga footer kalau mau digunakan. Di contoh ini saya ganti, lalu ini saya hilangkan, kemudian title boxnya, headernya box dihilangkan, dengan footernya box dihilangkan. Oke, sekarang kita ganti satu persatu. Nah, pertama judulnya di atas, ini kita ganti dengan update barang. Lalu berikutnya ini kita hilangkan. Nah, ini dia, mulai OL ini, order list. Nah, ini kita hilangkan juga, sehingga konten di atas section ini sisa tulisan update barang. Lalu di boxnya, ini box ini ada 3 bagian, ada header sampai di sini. Nah, ini kita hilangkan. Lalu footernya ini juga kita hilangkan. Oke, cukup sampai begini ya. Jadi di section 2 ini ada isinya sebuah box ini yang kita gunakan box bodinya saja. Sekarang kita save dulu, save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, itu sudah muncul update barang, sebuah box yang ada body. Nah, sekarang kita buat inputnya di sini. Inputnya kita contoh yang style yang ini saja ya, style ini ya kita contoh. Cuma isinya saya tidak tahu isinya apa saja di dalam. Coba kita lihat yang edit. Nah, kita lihat yang edit. Oke, nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Tetap kita buat ini, tapi ini tidak perlu di layout sedemikian rupa karena akan disembunyikan ya. Jadi kita butuhkan ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita buat grup yang seperti ini ada 5. Nah, kita buat di dalam bodinya ini ya. Saran saya dibuatkan baris ya.
div, kemudian kelasnya row, lalu di close row ini dibuat kolom, div class call, saya gunakan yang MD ya, call MD 12 arti full ya. Nah, lalu di dalam sini kita buat yang elemen ini, nah yang seperti ini, div class form group ya. Div, nah, cara singkat bisa di titik ini, titik nama kelasnya form group, lalu tekan tombol tab. Nah, itu sudah jadi. Lalu di form group ini isinya ada label dan sebuah elemen input ya. Label ini for-nya kita hilangkan dulu. Label yang kita mau buat kode barang, kode barang. Oke, lalu sebuah elemen input ya. Oke, jadi sudah jadi satu grup. Nah, ini satu grup. Nah, coba kita lihat hasilnya. Di save dulu ya, save, kemudian kita lihat hasilnya. Mana tadi barang baru, ini edit barang baru. Nah, ini hasilnya sudah nampak. Kita perbaiki ini supaya hasilnya tetap seperti ini. Nah, caranya ditambahkan kelas yang input ini, nama kelasnya kalau kita lihat tadi form control, jadi elemen itu tetap dikontrol, form control. Lalu kita save, kemudian kita lihat hasilnya, refresh. Nah, itu sudah berbentuk. Nanti saya harap Anda sesuaikan saya ya, kebutuhannya di sini lebarannya seperti apa. Anda bisa mencontoh ya layout yang seperti ini ya. Atau mungkin Anda akan bereksperimen dengan layout yang seperti ini. Silakan, saya di sini hanya mencontohkan yang model ini ya, saya contohkan. Nah, kita sudah buat satu grup, berarti kita bisa mengcopy yang ini untuk di berikutnya. Nah, 1 2 3 4 5. Nah, yang kedua nama barang, yang ketiga satuan, lalu yang keempat harga, kemudian yang kelima ini modelnya lain ya. Yang kelima ini coba kita lihat editnya, dia menggunakan elemen select, bukan elemen input seperti ini. Kalau begitu kita ganti juga ini, input ini kita gunakan select ya. Oke, name dengan ID-nya kita hilangkan dulu, kira-kira seperti ini. Kemudian tetap kita beri kontrol ya, karena kapan tidak dikontrol. Coba kita lihat hasilnya ketika tidak dikontrol ya. Edit baru, nah ini hasilnya seperti ini karena ini tidak dikontrol. Nah, sekarang coba kita kontrol, beri kelas yang ini, kelas form control, kemudian di save, hasilnya kita cek. Nah, ini sudah agak bagus. Nah, singkat berikutnya, karena akan disubmit, maka oke, dulu kita cek lagi, satu lagi tombol di bawah ya, tombol, kita buat tombol setelah select ini. Oke, masih ingat tombol input ya, lalu tipenya submit ya.
Kita cek lagi apakah sudah jadi. Oke, sudah jadi. Nah, tombol ini kita perbaiki terlebih dahulu. Masih ingat di pertemuan sebelumnya, tombol ini punya beberapa desain yang bisa kita gunakan. Nah, gitu ya. Tinggal menambahkan kelas BTN, lalu BTN apa, mau primary atau success atau info atau danger. Kemudian ukurannya kita bisa menggunakan lagi BTN LG atau SM dan seterusnya. Oke, kita tambahkan kelas BTN. Kemudian anggaplah kita gunakan BTN primary. Kemudian tombolnya kita gunakan yang mana bagus ya kita gunakan. Nah, kita udah normal saja. Nah, normal berarti tidak perlu ada tambahan. Nah, coba kita save, lalu kita lihat hasilnya. Nah, sudah berfungsi tombolnya ya. Nah, tombol ini ada cara lain membuatnya. Cara lain seperti ini. Jadi bukan elemen input, tapi menggunakan elemen button. Ini sama button, hanya saja tulisannya. Oke, kalau ini tulisan ininya dibuat ditambahkan ini value, simpan ya. Nah, kalau button seperti ini cukup di sini simpan. Coba ini saya delete dulu. Nah, saya gunakan button, kemudian kita save, lalu kita uji. Oke, tuh sama, jadi input yang tipenya submit sama dengan button ini. Lalu ditambahkan tipenya adalah submit, kemudian ditambahkan kelas tipe submit kelas. Oke, kita beri BTN, lalu BTN primary. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah jadi. Oke, berikutnya lagi ini kita harus beri name ya, kemudian menampilkan nilai. Nah, di sebelumnya kan sudah ada. Kita copy name-nya ini dan nilainya. Oke, value-nya dan name-nya kita copy satu persatu. Ini adalah kode barang. Oke, jadi value-nya lalu name-nya kita copy. Mana tadi filenya? Ini kode barang ini. Oke, ini saya sembunyikan dulu ya supaya kelihatan lebih lebar. Nah, seperti ini. Lalu nama barang lagi. Oke, kita ambil nama barang, value dan name-nya kita copy, taruh di sini. Lalu berikutnya ini satuan, simpan untuk inputnya satuan. Kemudian berikutnya harga. Oke, value dan name inputnya kita copy. Nah, taruh di sini ya. Lalu berikutnya lagi kategori, ini ada name-nya. Oke, kita copy juga kategori untuk yang select ini. Lalu berikutnya isinya select yang ini, optionnya. Nah, kita copy yang ini ya, copy, kemudian kita tempatkan di sini ya. Berikutnya kita rapikan sedemikian rupa. Ini apa yang masalah ini? Select
coba kita ulang, kita copy mulai for each sampai dengan ini, cocok, kita copy, nah, lalu kita paste sini. Ini adalah optionnya. Ini dimana letak masalahnya? Select value ini PHP. Coba kita lihat sini, ada yang masalah tidak? Nah, ini dia masalahnya. Ini tidak dikenal barang. Oh, kalau tidak salah minggu kemarin di video sebelumnya, oke, kita buat barang di atas sini ya. Nah, ini yang dikenal. Oke. Barang di atas. Ya, lalu kita save. Nah, masih ingat ya alurnya? Ini datanya dari hasil select. Hasil select dimasukkan ke dalam view. Nah, ketemu di sini. Ya, ini datanya kita ambil, lalu divariabelkan menjadi barang, yang data kategori divariabelkan menjadi variabel kategori, lalu ini yang digunakan di bawah sini. Ya, ini kita gunakan di bawah sini. Oke, ini sepertinya jadi permasalahan adalah, coba kita cek di mana letak masalahnya ini. Oh, sorry. Ini karena menggunakan HTML. Harus kita geser menjadi PHP. PHP bahasanya kita cari PHP. Nah, ini PHP. Nah, ini baru dikenal bahasanya. Kemudian kita rapikan. Ya, ingat cara melakukannya Ctrl Shift X. Nah, sekarang kita lihat dulu hasilnya. Nah, sudah tampil ya. Ini data-datanya. Nanti saya harap Anda layout sedemikian rupa ini sesuai kebutuhan. Nah, kemudian berikutnya masih ingat ketika kita simpan akan kita posting. Tadi di sini yang rancangannya ketika diklik simpan dari sini akan diposting. Nah, syarat untuk memposting elemen-elemen ini harus dibungkus dengan formulir. Oh, satu ketinggalan. Ada satu ketinggalan, yaitu elemen input ini, input teks ini ya, yang menempatkan nomor ID-nya ini. Oke, kita copy saja yang ini. Nah, ada ID di atas. Tapi ID ini dibuat biasa saja, tidak usah dikontrol dan sebagainya, karena akan disembunyikan ya. Jadi maksudnya cukup seperti ini. Udah, 4 ini biar seperti ini, karena nantinya akan kita sembunyikan. Disembunyikan seperti ini, hidden ya, tetap tidak terlihat ya, tapi tetap ada. Oke, masih ingat kemarin ketika mau diposting semua elemen ini harus dibungkus dengan sebuah formulir ya, atau elemen form, sama dengan yang sebelumnya ini. Ini kan dibungkus elemen form. Oke, kita copy saja yang ini ya, elemen formnya. Nah, mulai dari termasuk yang tombolnya ini kita bungkus dengan elemen form. Nah, satu kesatuan. Bagaimana kalau kita buat dari bodinya saja ini? Jadi body ini sampai tutupnya body. Mana sampai tutupnya body? Coba kalau saya taruh di sini pasangannya, coba saya pergi. Nah, ini kan body ini. Nah, ini kita bungkus dengan elemen formulir ya. Elemen formulir berarti tutupnya ada di sini, /formulir ya. Kemudian kita rapikan. Oke, ini kita perlebar lagi. Nah, sudah jadi formulir, tapi ini akan diposting ke proses update baru. Nah, kita nanti proses update baru. Oke, urusan formulirnya ini sudah selesai. Berikutnya yang belum kita buat adalah proses update baru. Nah,
kita buat proses update baru di controller barang. Nah, kita copy proses update yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini. Nah, kita copy yang ini. Ya, jadi akan menerima data dari formulir ini. Jadi di sini ada tombol simpan. Ketika diklik, datanya diposting ke sini. Ini kita hilangkan. Lalu tetap menggunakan model, tapi setelah proses simpannya selesai, ini akan diarahkan ke daftar baru, ya. Akan kita arahkan ke metode ini, daftar baru. Jadi ini bukan diarahkan ke indeks, tapi ke daftar baru. Nah, maka sampai di sini sepertinya sudah selesai. Coba kita cek, refresh terlebih dahulu. Barang keempat kita ganti dengan 99. Save. Oke, barang keempat sudah terganti 99. Coba kita lihat data terakhir. Nah, ini 99. Nah, berikutnya oke, di sini lagi. Karena di sini ketika diklik masih lari ke sini, harusnya lari ke edit baru, ya. Nah, kita buka daftarnya. Nah, kita buka daftarnya, daftar barang baru. Nah, daftar barang baru ini pada saat diedit ini akan diarahkan ke metode edit baru, ya. Ini yang daftar barang baru. Nah, sekarang kita cek lagi. Daftar baru. Nah, ketika kita klik ini, nah itu lari ke edit daftar baru. Coba lihat di bawah ya. Nah, lari ke sini. Kurang satu kita, yaitu tombol ketika mau diarahkan ke daftarnya, ya. Kurang satu. Coba kita lihat. Maksudnya yang ini. Coba yang daftar ini. Ketika diedit ini kan ada tombol ke sana. Nah, ini kita buatkan, ya. Kita buatkan terlebih dahulu. Kita masuk ke daftar baru, kemudian kita edit. Oke deh, kita tempatkan di sini, nah. Atau ini kita geser ke sini, kemudian ke daftarnya dibuat di sini. Nah, caranya kalau seperti ini berarti dibuat sebuah baris. Lalu di baris tersebut terdapat dua kolom. Satu kolom untuk yang ini di sebelah kanan dan satu kolom lagi sebelah kiri untuk diarahkan ke sana. Oke, berarti di setelahnya ini, ya, untuk membuat ini kita buat sebuah baris. Div class row, lalu di dalam sini dibuat kolom. Div class call md6 satu kolom, lalu kolom kedua juga kita buat, kolom kedua kita copy yang ini, lalu kita tempatkan di sini. Nah, di kolom kedua ini kita buat tombol simpan yang ini, kita tempatkan di sini, ya. Lalu di sini dibuat link. Harap mau diarahkan ke aplikasi. Nah, lalu tutup PHP-nya, ke controller barang, kemudian ke metode, apa metodenya ya, yang daftarnya tadi, gua lupa. Ini daftar baru, akan diarahkan ke daftar baru. Nah, kita cek hasilnya. Coba kita refresh ini, edit yang ke-6. Nah, lo simpan linknya satu tadi, mana ya? Kok belum kelihatan yang tulisan link?
Kita cek, oh ini belum ada tulisannya. Daftar barang, kita save lagi. Nah, ini sudah ada daftar barang. Sisa kita desain menjadi sebuah tombol. Masih ingat caranya? Ditambahkan kelas, nama kelasnya btn, kemudian kita atur, misal ini pakai btn warning ya. Ini saya tutup dulu ini ya supaya lebar. Kita cek lagi. Nah, sudah ada. Nah, sekarang ini kita geser ke kanan sini. Cara ngegeser ke kanan, ada sebuah kelas namanya pull right. Jadi dorong ke kanan. Coba kita cek refresh. Nah, sudah jadi ke kanan. Nah, sekarang kita cek ini, betul tidak lari ke daftar baru? Oke, lari ke daftar baru. Edit ini, oke, muncul datanya. Ketika ini diganti BRG11, kita ganti harga coba 20.000 ya, yang BRG. Simpan. Aku lupa tadi barang berapa yang kita edit. Coba deh, ini kita ulang, edit yang ini, yang 6 kita ganti 30.000. Save. Oke, terganti. Oke, saya kira itu proses membuat halaman input seperti ini menjadi lebih tertata. Oke, kemudian berikutnya di video tambahan saya akan coba memberi trik bagaimana cara membuat tampilan yang ini lebih bagus. Lebih bagus yang saya maksud adalah menggunakan objek lain seperti ini ya. Ini ada tempat searchingnya, tampilannya agak bagus sedikit. Lalu berikutnya di video tersebut saya akan jelaskan bagaimana caranya membuat yang seperti ini, date picker ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.